أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah menjalani saum di bulan Ramadan ini. Semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalani saum di bulan Ramadan ini dan aktivitas ibadah yang lainnya lebih baik lagi dari sebelumnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, di mana pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan nuzulul Quran. Allah menyampaikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia dan menjadi Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam upaya meningkatkan kualitas kita bulan Ramadan yang sedang kita jalani ini, kita upayakan kita isi Al-Quran, isikan Al-Quran, baca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena Ramadan dengan Al-Quran itu bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ketika ada Ramadan, maka di sana ada Al-Quran. Ketika Ramadan kita jalani, maka di sana pun kita akan harus membaca Al-Quran. Dan saat Al-Quran dikumandangkan, di sini awal dari titik di mana kita akan menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan Allah, para sahabat Rasul, para ulama yang dulu atau ulama salaf itu mengupayakan di bulan Ramadan ini memaksimalkan membaca Al-Quran. Sampai-sampai di antara sahabat ada yang mampu membaca Al-Quran khatam 30 juz itu 3 hari di bulan Ramadan. Ada juga yang 1 hari di bulan Ramadan. Kebayang, sahabat, betapa luar biasanya para ulama, para sahabat
mengutamakan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah pernah bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Quran itu memberikan syafaat kedua-duanya bagi hamba pada hari kiamat. Yaqulus siyam, puasa atau saum itu berkata, Ayyu rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar. Wahai Tuhan, aku telah melarang manusia di siang hari untuk makan dan untuk berhubungan suami istri. Fasyafa'ni fihi, maka saat ini aku akan mensyafaatinya. Ini kata saum. Karena saum melarang makan, melarang melakukan hubungan suami istri di siang hari, maka saum siap menjadi syafaat bagi kita sebagai hamba Allah yang melaksanakan saum di bulan Ramadan ini. Kemudian wa yaqulul Qur'an. Al-Qur'an berkata, Mana'tun naum bil lail. Mana'tuhu, aku melarangnya, melarang hamba ini an-nauma, untuk tidur bil laili, di waktu malam. Fasyafa'ni fihi fayashfa'ani, maka hamba itu menitipkan syafaat kepadaku, maka saat ini aku akan berikan syafaat kepadanya. Sahabat yang dimuliakan Allah, saat di malam hari kita terus membaca Al-Quran, sesungguhnya kita telah menitipkan syafaat atau pertolongan Allah itu pada Al-Quran. Maka kelak nanti di akhirat, Al-Quran yang kita baca di malam-malam bulan Ramadan ini dan di siang bulan Ramadan ini, dia berjanji akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan kepada kita nanti di akhir hayat kita dan di akhir kiamat nanti. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, maka kita perbanyak membaca Al-Quran. Membanyak membaca Al-Quran. Jika kita kemarin membaca Al-Quran, misalnya 1 hari 1 lembar, maka tambahkanlah di bulan Ramadan ini sehari jadi 2 lembar. Atau 3 lembar, atau lebih. Bahkan kalau bisa, kita memberikan target bahwa kita akan baca Al-Quran minimal 1 juz dalam sehari semalam. Subhanallah. Sahabat, agar kita bisa membaca Al-Quran 1 juz sehari semalam, kita harus punya rumusan. Ada rumus yang sederhana, namun kita bisa lakukan nih. 1 juz ini kalau kita hitung-hitung sekitar 10 lembar. Ya, kalau 10 lembar kita bagi menjadi 5, itu berarti 2 lembar. 10 lembar kita bagi menjadi 5 kali baca. Misalnya, kita habis subuh baca 2 lembar. Habis zuhur kita baca 2 lembar. Habis asar kita baca 2 lembar. Habis maghrib, kalaupun waktunya sempit nih untuk ta'jil atau untuk berbuka puasa bersama keluarga, maka tidak apa-apa. Kita nanti selesaikan ba'da tarawih. Ba'da tarawih misalnya kita 2 lembar. Nanti menjelang sahur, kita bangun di malam hari, kita bisa tambah lagi 2 lembar. Maka genaplah 10 lembar itu kita bagi menjadi 5 waktu membaca. Insya Allah, sehari semalam di bulan Ramadan, kita akan menamatkan 10 lembar sehari semalam. Ini artinya kita bisa mampu membaca sebanyak 1 juz di bulan Ramadan tiap hari. Insya Allah, ketika kita membaca 1 juz setiap hari di bulan Ramadan, maka nanti selama 1 bulan kita akan membaca sebanyak 30 juz ya dalam sehari semalam. Oleh karena itu, sahabat yang dimuliakan Allah,
Mari kita perbanyak baca Al-Quran, kita tambah bacaan kita buka, mau di Quran langsung atau di handphone yang sahabat-sahabat miliki. Jangan terlalu banyak melihat YouTube yang tidak baik. Jangan terlalu banyak melihat informasi-informasi yang tidak baik. Ayo, kita gunakan handphone ini, ada aplikasi Qur'annya, kita buka setiap hari, dan kita manfaatkan. Ingat sahabat, handphone yang sahabat miliki ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika handphone ini kita gunakan untuk membaca Al-Quran, di dalam handphone ini ada ayat-ayat Al-Quran, semoga sebagaimana yang disabdakan Rasul, nanti handphone kita yang dipakai membaca Al-Quran akan memberikan syafaat. Dengan sebabnya kita baca Al-Quran, akan memberikan pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Yaumul Qiyamah, kelak di akhirat insyaallah. Semoga kita menjadi ahli saum, sekaligus kita menjadi ahlul Quran insyaallah. Semoga juga saum kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, bacaan Quran kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberkahi pada bulan yang penuh rahmat, penuh berkah dan maghfirah ini. Terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.